Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Untuk anak muridku semua, kita lanjutkan pelajaran syariah. Pada hari ini insya Allah kita akan masuk ke pelajaran keempat. Untuk itu mohon disimak dengan sebaik-baiknya agar bisa memahami di pelajaran ini. Ya, baik. Untuk materi pembelajaran keempat, kita akan mempelajari dalil yang menyebabkan batalnya wudhu. Itu ada dua. Pertama, dalil buang air, buang air atau buang angin. Lalu yang kedua ada keluarnya mani atau mazi. Tapi di sini kita belajar dalil yang pertama dulu, buang angin atau buang air. Dalilnya apa? Dalilnya ada di dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, au jaa ahadun minkum minal ghaiti, atau kembali dari tempat buang air atau kakus, dari tempat kamar mandi. Ya, tadi barusan kita mempelajari dalil dari Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 6. Lalu sekarang dalil yang kedua, dalil tentang batalnya wudhu, yaitu buang angin atau buang air. Ini hadisnya dari Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sami'a Abu Hurairah yaqulu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yuqbalu salatu man ahdatsa hatta yatawaddaa. Qala rajulun min Hadramaut, mal hadatsu ya Abu Hurairah? Qala fusa'un au duratun. Di sini Abu Hurairah mendengar Rasulullah SAW sabda, la yuqbalu shalah man ahdasa hatta yatawaddo. Salat seorang yang berhadas tidak akan diterima sampai dia wudu. Qala rajulun min hadrul maut, lalu ada seorang dari hadrul maut mengatakan, ma hadasu ya Aba Hurairah, apa yang dimaksud hadas wahai Abu Hurairah? Qala, Abu Hurairah pun menjawab, fusaun au duratun, yaitu diantaranya adalah kentut atau buang angin tanpa suara atau kentut dengan suara. Nah, anak-anak muridku yang berbahagia, siswa-siswi SDT Persis. Jadi di sini kita mendapatkan gambaran dari hadis Nabi Muhammad SAW tentang batalnya wudhu, yaitu keluar angin atau buang air. Jadi di sini dijelaskan kita sebagai muslim tidak sah sholatnya atau tidak diterima sholatnya kalau kita belum berwudu, ya. Lalu di sini ada juga Abu Hurairah mengatakan fusaun au duratun. Di antaranya adalah kentut tanpa suara atau buang angin, lalu kentut dengan suara. Kadang ketika kita sholat, kita antara sadar atau tidak sadar mengeluarkan angin atau gas itu tidak disengaja. Walaupun cuman bunyi atau keluar sedikit, itu namanya wudhu kita sudah batal dan kita diwajibkan untuk wudhu kembali. Nah, ini yang namanya sholat tidak main-main. Ini ibadah yang sangat diperhitungkan oleh Nabi Allah Muhammad SAW, karena ketika kita tiada nanti di akhirat, sholat akan menjadi pertanyaan pertama ketika kita dibangkitkan dari alam kubur. Makanya untuk sholat kita, biar Allah terima sholat kita, perbaiki wudhu kita, dan biasakan kita suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Oke, sekian dari Pak Herdi. Mudah-mudahan dari materi yang Pak Herdi berikan pada hari ini bisa diamalkan untuk kita semuanya.
Baik, terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Pak Herdi dengan baik. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Lalu tugasnya, selain tadi anak-anakku semua sudah menyimak, lalu tugasnya menuliskan dua dalil baik dari Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 dan dari hadis. Ditulis lalu dihafal salah satu dalil baik itu Al-Quran ataupun hadis, boleh dipilih. Pak, saya mau dari dalil Al-Quran saja, boleh. Untuk dalil Al-Quran beserta artinya. Tapi kalau Pak, saya maunya dalil dari hadis, oke boleh. Berarti cukup Arabnya saja. Oke, bisa dipahami semuanya. Terima kasih. Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan ke Pak Herdi melalui WA pribadi. Sekali lagi Pak Herdi ucapkan terima kasih sudah mau mendengarkan penjelasan Pak Herdi. Mudah-mudahan ini semua jadi manfaat untuk kita semua. Aku qauli hadza astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.